Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa pada Gemar Online pada pagi hari ini, Rabu tanggal 19 November 2025. Renungan pada pagi hari ini sesuai jadwal saya ambil dari Amsal 12 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Bapak Ibu Saudara kekasih, perkataan dan perbuatan memiliki konsekuensi. Perkataan adalah buah yang akan kembali kepada kita. Perkataan yang baik dan membangun akan mendatangkan kebaikan dan kepuasan dari hidup kita. Demikian juga, seseorang yang bijak akan menjaga perkataannya agar tidak terjerat oleh dosa dari perkataannya sendiri, sehingga bisa terhindar dari kesulitan. Perkataan yang baik juga akan mendapatkan upah dan hasil yang baik sejalan dengan pekerjaan tangannya yang dikerjakan dengan baik. Jadi, perkataan yang baik dapat membangun kehidupan, perkataan yang buruk dapat merusak kehidupan yang baik. Kita akan belajar dua hal ini. Jadi, perkataan yang baik dan benar dapat membangun masa depan yang baik. Tetapi perkataan yang jahat dapat menghancurkan masa depan kita. Pelanggaran bibir adalah jahat. Dosa bibir atau lidah dapat mencelakakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Cepat atau lambat kita akan sangat menyesal atas kata-kata kita yang tidak baik dan tidak bijaksana. Dalam Mazmur 34 ayat 14-15 firman Tuhan mengatakan demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Orang benar tidak akan melakukan pelanggaran dengan bibirnya. Ia menjaga lidahnya dan hanya mengeluarkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar mengeluarkannya dari kesukaran, bahkan melepaskannya dari jerat orang yang jahat. Luar biasa. Dari perkataan yang benar dia bisa terbebas dari kesulitan, dari kesukaran. Ini harus patut kita contoh. Ya, jadi bahwa kita harus mempunyai perkataan yang benar supaya kita ini tidak terjerat oleh kesulitan, kesukaran. Haleluya. Yang kedua, buah pelanggaran orang benar dikenyangkan oleh kebaikan, ya. Ini di Amsal 12 ayat 14. Jadi buah perkataan yang benar akan menghasilkan kebaikan. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan yang baik dan benar. Perkataan kita harus dijaga dengan baik dan benar supaya mendatangkan kebaikan. Yang dimaksud ialah buah perkataan di sini adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang adil, yang membangun dan yang berhikmat, bukan perkataan yang membunuh, ya, bukan perkataan yang sia-sia, tapi ini perkataan yang membangun dan yang berhikmat. Banyak sekali sekarang ini orang tanpa disadari perkataannya membunuh sehingga banyak orang yang terluka. Nah, tapi di sini tidak. Jadi perkataan itu harus dijaga dengan baik supaya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kata-kata yang penuh hikmat sangatlah berharga. Lebih berharga daripada emas, bahkan dari emas tua. Buah perkataan dari orang benar yang penuh hikmat akan menguatkan bagi semua orang yang mendengarkannya. Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan, yang bertujuan untuk mengangkat dan menguatkan mereka yang lemah. Saat kita berbicara dengan kasih dan kebenaran, perkataan kita mencerminkan karakter Kristus, sehingga kasih karunia Allah mengalir melalui kita kepada orang lain. Berkata dengan benar bisa dipegang dan dipercaya. Ini membangun integritas dan membuat orang lain merasa aman saat berinteraksi dengan kita. Ingatlah, apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang ada di hati kita. Hati yang penuh dipenuhi dengan firman Tuhan akan menghasilkan perkataan yang baik. Jadi hati kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan, hati kita ini akan terlihat buktinya kalau kita ini memang benar-benar seringkali merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Itu akan terlihat apa yang keluar dalam hati kita, itu akan keluar dari perkataan kita. Nah, dan itu akan menghasilkan perkataan yang baik. Bukan perkataan yang membunuh, yang buat orang lemah, tapi perkataan yang membangun. Perkataan yang benar-benar mengangkat orang-orang yang lemah supaya mereka diberi kekuatan. Mereka mendapatkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat yang terakhir, saya ambil dari Efesus 6 ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka saat kita membuka mulut kita, maka ada karunia yang besar, yaitu kita akan mendapatkan perkataan yang benar, sehingga kita boleh mempunyai keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita percaya dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan tinggal hidup di dalam hati kita, dan kita bisa berkatakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya hari ini kita semuanya akan diberkati dengan perkataan yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam bergemar. Haleluya.